Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Kembali saat ini kita boleh melewati semua peristiwa pada hari ini. Itu semua adalah karena berkat pertolongan Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang menciptakan segalanya, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dan pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Oleh karena Tuhan saja kami mampu mengerjakan semuanya. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Bilangan pasal 14, ayat 2 dan 3, dan ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak dari kita sudah sering mendengar tentang kekuatan iman, kekuatan keyakinan, atau kekuatan dari sikap percaya. Ketika beriman, maka iman akan mengerjakan mujizat. Orang yang beriman akan berhasil. Iman akan mengundang kuasa Tuhan. Semua ini begitu lekat dengan telinga kita. Tapi jarang dari kita yang mengerti bahwa sikap tidak beriman juga memiliki kekuatan. Sikap ketidakpercayaan memiliki kuasa, dan mungkin kita kaget dengan hal ini. Masa ada kekuatan dalam sikap tidak percaya? Kenyataannya adalah bahwa memang benar ada kekuatan atau kuasa dalam sikap tidak percaya. Hanya saja kekuatannya itu berkebalikan dengan sikap beriman. Kekuatan atau kuasa yang terjadi dari sikap tidak percaya adalah kekuatan yang negatif. Kekuatannya membawa seseorang menjauh dari berkat, menjauh dari rencana Tuhan, menjauh dari janji-janji Allah. Kita lihat di sini contoh dari sikap ketidakpercayaan yang berdampak pada situasi kehidupan. Dalam Bilangan 14 ayat 2-3 dan ayat 11 ini, kita membaca tentang kekuatan dari sikap tidak beriman itu. Di saat para pengintai sudah selesai dari misi pengintaian dan kembali berkumpul, 10 orang dari pengintai atau pemimpin itu mengatakan bahwa tidak mungkin mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Perkataan mereka itu melemahkan iman dan melemahkan semangat dari bangsa Israel. Lalu mereka pun bersungut-sungut dan mengeluh, menjadi tidak percaya kepada Tuhan, dan mereka berkata-kata yang tidak baik. Mereka berucap, lebih baik mati di Mesir atau mati di padang gurun daripada menjadi tawanan saat mereka berjuang menghadapi orang-orang Kanaan. Mereka mengatakan lebih baik tinggal dalam perbudakan di Mesir, lebih baik dijajah daripada hidup merdeka. Mereka seakan-akan lupa dengan mujizat demi mujizat yang luar biasa yang mereka saksikan dengan mata sendiri, yang dikerjakan Tuhan di hadapan mereka. Akibat dari ketidakpercayaan ini, mereka mengalami kemunduran. Mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Dan apa yang mereka ucapkan terjadi atas mereka. Ketidakpercayaan mereka atas kuasa janji Tuhan berdampak dalam hidup mereka. Jangan remehkan sikap tidak percaya. Jangan sepelekan sikap tidak beriman. Ketika kita berkata, saya tidak percaya itu bisa dilakukan, itu sama saja dengan mengatakan, saya percaya bahwa saya tidak dapat melakukannya.
Saya yakin ini bukan bagian dari diri saya. Saya yakin ini tidak mungkin terjadi. Sikap dan kata-kata ketidakpercayaan ini mempengaruhi keadaan hidup kita secara pribadi dan juga mempengaruhi keadaan orang-orang di sekitar kita, khususnya keluarga kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sadari bahwa sikap tidak percaya memiliki kekuatan atau kuasa yang negatif atau kuasa yang tidak baik buat diri kita. Karena itu jangan tidak percaya, tapi percayalah. Jangan tidak beriman, tapi berimanlah. Iman membawa berkat, kehidupan, dan keselamatan. Dengan iman kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Dengan iman ada terobosan kuasa ilahi, dan kita mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Roma 1 ayat 17 berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Mari kita beriman, saudara. Dalam iman ada kekuatan, dalam iman ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang agung, Tuhan yang sungguh luar biasa yang dapat melakukan segala perkara, yang berdaulat dan yang memegang kendali atas semuanya. Kami bersyukur untuk firman-Mu, firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, peneguhan, mengingatkan kami untuk hidup bukan dalam sikap tidak percaya, tapi dalam sikap percaya, sikap iman yang sungguh kepadamu. Kami mau percaya kepadamu Tuhan, meskipun situasi yang kami lihat di hadapan kami terkadang melemahkan iman, tapi kami mau mengambil sikap untuk kuat, teguh dalam mempercayai janji Tuhan. Kami yakin hal-hal yang baik, janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kami. Ada intervensi kuasa-Mu Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami pertolongan Tuhan. Kami dibawa Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, sakit penyakit, masalah persoalan apapun, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan tubuh yang sakit, memberikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Dan yang sedang dalam masalah persoalan, mengalami pertolongan, kuasa Tuhan terjadi, mujizat-Mu Tuhan nyatakan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji hormat syukur hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.